Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ta'ala ala umuridunadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi kita di bulan Syawal ya. Alhamdulillah sudah selesai sudah selesai berusaha Idul Fitri, selesai bulan Ramadan. Sekarang kembali lagi normal, amal-amal kita kalau beramal sama seperti biasa, tidak dilipat gandakan lagi. Setan-setan sudah banyak lagi dilepas. Jadi ini kembali lagi seperti normal. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari bulan Ramadan, bisa bertambah baik lagi ke depannya. Nah, sekarang kita lanjut ke perkuliahan kita. Nah, kesempatan ini kita membahas kuliah irigasi ya. Perkuliahan C11. Perencanaan desain. Dari situ perencanaan desain saluran irigasi. Ini salah satu tugas ya, irigasi. Bermain. Nah, ini pada waktunya diproses sampai mungkin akan terlihat sebentar. Ya, ada tugas ini perencanaan irigasi dan penggunaan air. Nah, ada yang bermaksud juga ini. Nah, ini membahas tentang perencanaan irigasi. Ini dikerjakan oleh mahasiswa di Teknik Sipil Unismo Sumatera. Nah, Sumatera Utara ini. Jauh ya, tapi sama-sama dia Unismo. Jadi luar biasa, sampai di Sumatera pun ada Universitas Muhammadiyah. Ini buat laporan perencanaan desain saluran irigasi. Jadi perencanaan irigasi dan penggunaan air. Ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa tentunya. Bagi yang mau belajar irigasi. Nah, apa saja isi dari laporannya? Ini ada 4 bab ya, ada 4 bab. Setelah kata pengantar, daftar isi. Bab 1 itu pendahuluan, latar belakang. Buat laporan ini dikasih maksud dan tujuan penulisan dan juga manfaat penulisan. Ada bab kedua tentang teorinya, perencanaan saluran secara umum, standar perencanaan, dan ini dibagi dari spesifikasi saluran, rumus aliran, koefisien, kemiringan dinding saluran, kecepatan air, dan dimensi saluran. Kemudian bab 3 ini pembahasan perhitungan dalam merencanakan saluran irigasi, dimensi salurannya, dan disimpulkan. Terakhir bab 4 disimpulkan. Selanjutnya pembahasan pendahuluan ini ada 15 lembar. Ya, dibahas tentang air, pengertian air, di sini jelaskan merupakan sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan, baik liar atau ya. Jadi peran penting air sangat dominannya dalam kehidupan. Kalau hidup cuma ada listrik, makanan, tidak ada air, susah hidup itu. Nah, itu kebutuhan pokok manusia. Jadi perlu adanya air. Dan solusinya salah satunya perlu ada irigasi. Jadi buat irigasi untuk mendapatkan air. Ini ada maksud tujuan penulisan, ada 3. Untuk merencanakan saluran berdasarkan standar perencanaan saluran irigasi. Yang kedua, untuk mengetahui rumusan perencanaan desainnya. Ya, bagaimana desain saluran irigasi dan merencanakan contoh perhitungannya. Perhitungan saluran irigasi. Jadi diharapkan ini bisa memenuhi tugas perencanaan irigasi, juga sebagai bahan referensi, dan juga menambah wawasan
bagi pembaca atau penulis itu sendiri. Nah, kemudian teori bab 2 teori dibahas tentang perencanaan saluran secara umum ya. Untuk menunjang proses perencanaan jaringan irigasi. Nah, perlu kajian pustaka. Nah, spesifikasi dan beri acuan dalam perencanaan saluran irigasi. Teori-teori itu dibahas di sini semua. Termasuk rumus, teori, studi pustaka ya. Ini merupakan isinya. Teori-teori, rumus. Ini dibahas tentang perencanaan saluran. Perencanaan ada standarnya. Perencanaan irigasi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, situ ada peraturannya. Sebelum pertemuan ke-10 kayaknya ada itu. Ada standar-standar semuanya. Ada beberapa standar. Ada antaranya ada klasifikasi saluran, ada saluran tertutup dan saluran terbuka. Ya. Jadi, silakan dibaca ada saluran tersium, saluran terbuka. Perhitungan rumus-rumusnya ada di sini. Ada saluran segi 4 ini, ada saluran terbuka juga ini. Di sini saluran terbuka, ada saluran setengah lingkaran, terbuka juga dia. Lingkaran, rumus-rumusnya. Ini saluran, ini rumus-rumus alirannya. Antariki, debit, dan sudah ada rumusnya di sini. Nah, bahasanya bisa dibaca langsung ya di filenya. Nah, bagaimana harga-harga kekecilan oksigen, Stikler K, sudah dibuat dalam tabel-tabel. Bagaimana kemiringan dinding saluran, juga kalau bahan batu hampir tidak lurus, tenaga mutrawas 4/1 yang sudah ada ya. Bagaimana lempung kaku 1/2/1, bagaimana lempung berpasir 3/1. Kemudian dinding saluran untuk berbagai bahan. Kecepatan aliran juga sudah dibahas di sini, bisa dibaca-baca. Ini ada distribusi kecepatan pada tampang lintang saluran berbagai bentuk dari berbagai bentuk saluran ini. Ya. Ada trapesium, ada saluran dangkal, ada saluran segitiga, ada saluran persegi dan pipa. Pipa pun ada. Sebagai saluran tertutup ya. Kalau yang lainnya terbuka, pipa itu saluran tertutup. Jadi ini isinya teori-teori. Jadi bisa menambah kawasan kita ya. Tentang menyusun atau menghitung dimensi saluran. Nah, itu juga dimensi salurannya ada pembahasan bentuk hidrolis dan kriterianya. Ada data-datanya 1, 2, 3, 4, 5 tahapan-tahapannya ya 7, 8 ada 8 tahapannya. Kemudian yang ketiga bab 3 ini pembahasan. Nah, perhitungannya di sini. Merencanakan saluran irigasi. Jadi dasarnya pedoman kriteria perencanaan yang rata-rata diperlukan. Nah, ini misalnya datanya sudah ada di sini. Tebing kemiringannya 1/1. Jadi seimbang ya. Ada data diambil dari tabel 22 di mana M sama dengan 1. Menang persamaan 5 yang maka dihitung ini. Tambah 2 M sama dengan 2Y 1 tambah 2. Dapatlah B-nya, lebarnya 0,828. Jadi itu sebesar 8,5 meter kubik per detik. Nah, ini kecamatannya 1 meter per detik. Nah, ini diambil dari data dengan rumus ini V tambah Y kali Y sama dengan A sama dengan P per V. Dapatkanlah ini hasilnya B didapatkan 1,7854. Nah, jadi itu lebar dasar saluran. Lebar saluran ya. Dapatkan juga rumus-rumus yang lainnya sini. Kemudian dapatlah hitungan isinya. Dapatkan dimensi dari perhitungan salurannya. Nah, ini tadi. Nah, di bawah
tingginya 1,78 ya, 1,78. Kemudian di atasnya lebarnya air ini 6,9 ya. Nah, bagian lebar atas 7,59. Tingginya 0,75 mm, bukan air ke tanah. Kemudian muka air ke tanah dasar 2,156. Ini hasil perhitungan. Kemudian coba disimpulkan terakhir. Yang pertama, untuk proses perencanaan jaringan irigasi perlu adanya kajian pustaka. Perlu membaca-baca spesifikasi. Perlu tahu standar-standarnya, teritorinya, rumus-rumusnya, jenis-jenisnya, acuan-acuan yang jadi pedoman. Kemudian standar itu perencanaan diatur dalam standar perencanaan irigasi Dirjen SDA ya. Nah, diikuti bentuk penampang saluran, nah sudah ada standar-standarnya, saluran trapesium atau saluran tempat persegi, perbandingan lebar saluran dan tingginya, ya, perbandingan lereng atau talu dan lain sebagainya. Nah, dalam perhitungan ini dimensi saluran primer misalnya lebarnya ini 7,59 di atas, lebar permukaannya 6,09, lebar dasarnya 1,7 meter, tinggi 2,1 dan tinggi jagaannya 0,75. Sudah ada tadi ya, jagaan 0,75. W atau tinggi jagaan. Kemudian untuk pembangunan saluran berikutnya, baik itu primer, sekunder, tersier, dan korter, perlu dilakukan perhitungan desain ya, salurannya yang dianggap ekonomis sehingga pemakaian lahan dapat dihemat, dapat efisien. Ini dengan pustakanya dia membaca tulisan-tulisan, ada 5 tulisannya di romannya. Perencanaan dengan ekonomi saluran, laporan rencana irigasi bangunan, perencanaan daerah irigasi kali-kali, kriteria perencanaan Semarang, ini ada Dirjen daerah pedomannya, kriteria perencanaan bagian saluran. Jadi demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, ada yang termasuk lagi. Ya. Nah, jadi setelah ini ya di sampingnya itu ada tugas ya, di classroom itu ada tugasnya, jadi silakan dikerjakan, kerjakan tugasnya. Ini stop session, jadi jangan dikerjakan tugas itu nanti. Jadi, terhadir. Wah, tertutup. Terbalik. Ya, sudah dipoto. Hadir, dokter hadir. Ya, demikian kita kuliah kesempatan ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau menanyakan atau menambahkan enggak nih? Silakan kalau ada yang berbicara. Masih kamu semua ini? Atau ada orang uluk? Jadi saya akhiri alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamba-gamba.